aku tak masker. Sok prokes. Itu kayak aku lepas masker. Opening piye? Iku sebenarnya terus. Wes wis tak ngono. Oke, selamat datang kembali di channel Jogja Horror Story. Seperti biasa di channel kepunyaan Bapak Chandra. Aku ning kene kudu pegawai, Pak. Aku njaluk opening tapi openingnya ora ngono-ngono. Cuman bang opening ku kan ngono kuwi terus. Ora tau ganti-ganti. Iki jane channel sapa ta iki? Wah, channel Chandra. Hmm. Ah, gandeng Chandra iki ngomong jane. Aku ora iso ngomong, Pak. Pemelu yo. Wis aku ngono. Ora iso omong to iki. Yo iso, mesti lancar. Iso, Mong. Iso. Rada ngancel. Oh, beda ya. Kontaknya beda ya. Oke, sorry. Ngono cara ngono. Nyem. Ngono-ngono kancaku lho. Koncoku yo kan. Ora sih. Tit. Kok ana lancar nyember. Oke, untuk di episode malam hari ini karena tag-nya pada malam hari, Andra. Kita ada dan sebenarnya tamu yang tidak masuk dalam list. Sebenarnya Bali Mas. Rasa Bali Ora cuma. masuk dalam list. Soalnya anu, Pak, list list dadaan. Soalnya kan kemarin sorry aku makan terus ngelih sumpah aku berfutsal. Yo aja nih. Mas kegoreng. Enak ra nih. Hah? Ora akeh kan. Terroasting. Karena Mil ini sebenarnya tidak masuk dalam list. Sebenarnya ada beberapa orang yang masuk dalam list ya, Ndra. Tapi entah kenapa ada yang cancel, ada juga yang ganti tanggal. Belum pulang ada. Ada, iya, maksudnya belum ketemu hari baiknya. Hmm. Jadi kebetulan karena adalah hamil selo Hmm. dan dek iki asine iki semi wong iki pakare barang-barang ngono kuwi. Diam. Pakar Kemarin apa, setelah ya Allah? belajar anak-anak easy horror semua nampaknya. Kisah cinta nih, iki kisah yalah. cinta. Ora nek le pakar-pakaran anjing. Perhororan. Hmm. Kowe duwe cerita lah ngono. Oh, ya pengalaman. Ayo, pengalaman. Ya kabeh wong mesti duwe to pengalaman. Iya, betul. Tapi kok jarang cerita. Seperti Om Fajar. Meneng-meneng guyang-guyu horor. Horor ke. Aku yo kaget to nek Om Pacar. Mungkin bisa dimulai we, Mil. Dimulai. Iya. Ada Mayoritas bahasa Indonesia biar saya memudahkan Iya. untuk mengedit. Enggak apa-apa. Subtitle. rasa yo ora Coh, apa-apa. biar yang menyaksikan channel ini Betul. Ah, juga bisa memahami apa yang kita bicarakan, apa Betul, yang betul. disampaikan bisa memahami. Betul. Kan fungsinya untuk apa ya? Nasional. Oke. Universal. seperti konten kemarin. Apa? Hah? Apa? Di konten sebelah. Channel sebelah. Kan membawa ini juga. Oh iya. Oh iya. Tapi konteksnya beda. Nah, waktu itu kan lebih ke komedi ya. Komedi percintaan ya, beda. Kalau di sini pure about horror. Jadi karena mungkin aku ngerti kowe akeh di cerita akeh aku ngerti. Jadi kowe it's about you and up to you Ya. which the scared one. Bener ah? Scared one of the story, please. Gue anjay ngeri lah Inggrisku. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam. buat channel ini. Mas Andra ya. Chandra, Mas Chandra. Apa sih jenenge channel ini? Hah? Jogja Horror Story. Jogja Horror Terima kasih Story. buat Jogja Horror Story yang sudah mengundang saya buat jadi narasumber buat share cerita horor di channel ini, dan semoga yang saya sampaikan ini ya enggak semoga sih, apa yang mau saya sampaikan ini pengalaman saya pribadi. Dan sebelumnya mohon maaf karena mungkin nanti akan ada beberapa nama atau tempat atau hal yang tidak bisa saya sebutkan secara gamblang di sini. Artinya ya untuk menghormati Betul. dan juga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Betul. Oke, jadi
langsung saja. Langsung. Saya mulai Tenang. cerita. Nanti kalau keceplosan bisa saya sensor Tugas seperti edit. yang Tugas kemarin edit. biasanya. Kayak yang ini loh, kayak nah itu sensor bisa nanti. Itu nanti bisa disensor. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke inti cerita, sekali lagi apa yang saya ceritakan ini pure pengalaman pribadi, dan mungkin jika ada hal yang tidak berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf. Iya. Cerita ini berawal dari tahun 2018 akhir. Berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang belum lalu. terlalu lama. 4 tahun yang lalu, ketika itu ceritanya diajak temen ke Pati, ke kota Pati itu untuk berziarah di makam Syekh Jangkung. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman yang tahu siapa Syekh Jangkung, beliau adalah seorang santri yang dulunya namanya Saridin, tapi karena beliau santri kemudian dijulukilah Syekh Jangkung. Sedikit cerita mengenai cerita beliau Syekh Jangkung ini dulunya salah satu tokoh yang ikut menyebarkan ajaran agama Islam. Oke, di pesisir utara ya. Di Pati khususnya. Di Pati. Jadi beliau itu muridnya Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus. Oke. Jadi waktu itu saya lupa tanggalnya berapa, cuman seingat saya 2018 akhir lah, antara 2018 akhir atau 19 awal, saya agak lupa itu. Cuman apa yang terjadi saya masih ingat betul, karena kejadiannya itu benar-benar real dan baru pertama kali saya alami se-ekstrim itu. Oke. Jadi pada waktu itu saya diajak salah satu teman buat menemani beliau untuk ke Pati. Tapi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan siapa beliau, yang jelas beliau mengajak saya buat menemani. Kemudian saya tanya mau berapa hari. Beliau ngajaknya 3 hari. 3 hari. Oh ya, baiklah, saya preparation segala macam, kemudian ikut beliau, kita naik bis ke Pati. Nah, di dalam perjalanan itu saya mulai tanya, soalnya pada waktu itu kan saya belum tahu pasti beliau itu mau ke Pati mau ngapain, mau ketemu siapa, saya juga belum tahu pasti. Di perjalanan saya tanya, sebenarnya mau ketemu siapa atau mau ngapain sih? Beliau cuma jawab, nggak tahu, cuma pengen ke Pati. Cuma gitu toh. Berarti kamu sendiri juga nggak tahu perjalanan ke sana itu tujuannya kemana? Nggak tahu sama sekali. Ikut Soalnya aja. Beliau itu ngajak saya cuman besok kamu free nggak? Oh iya free. Temenin saya ke Pati bisa nggak? Oh iya bisa. Kebetulan kan saya juga senang jalan-jalan dan wah Pati ini belum pernah ke Pati juga nih, lumayan dapat pengalaman mungkin. Nah setelah di perjalanan saya tanya mau kemana, beliau cuma jawab nggak tahu, yang penting ke Pati. Nah terus kan pakai bis. Nah saya kepikiran transport di sana gimana ya? Saya kan tanya, nah terus di sana gimana? Ya nanti pasti ada teman. Nah begitu sampai di terminal Pati, benar ada 3 orang Pati itu yang di terminal. Setelah saya sama teman saya turun dari bis, saya kaget karena 3 orang Pati itu kaget lihat saya sama teman. Wah, wis tekan kene. Perjalanan dari sini ke sana tuh berapa jam tuh? Lupa. Seharian? Jam ya. Saya berangkat 6 jam. Saya berangkat siang. Saya berangkat siang jam 1 sampai sana malam jam 7 apa ya? 6 jam. Ya sekitar itulah. Terus saya kan kaget, emang nggak berencana atau gimana? Terus teman saya bilang sama saya, nggak ada rencana loh. Nggak ada rencana sama sekali. Kebetulan sekali. Nah setelah itu ditanya mau kemana Pak? Antar saya ke makamnya Syekh Jangkung.
ziarah gitu. Oh ya, saya antar. Akhirnya saya bonceng sama salah satu orang Pade itu, teman saya juga bonceng. Kita langsung menuju ke makamnya Syekh Jangkung. Oke. Itu sekitar jam 8 jam 9 malam lah. Udah malam. Nah, setelah sampai sana kan emang tempat ziarah itu identik dengan seperti ada banyak warung, banyak penjual bunga, penjual dupa segala macam di sana. Nah, saya di situ berhenti di warung kopi. Warung kopi, kita istirahat dulu, ngopi, ngobrol-ngobrol sambil kenalan juga. Terus setelah itu teman saya mulai ganti pakaian. Artinya kan kalau kita mau ziarah kita bersih-bersih dulu, kita rapi dulu, supaya menghormati yang mau kita ziarah itu. Nah, setelah itu di sana aku ingat ada salah satu bapak-bapak yang ikut ngopi. Beliau itu cuman diem ya, perawakannya udah tua banget belum tua, sekitar umur 40-an lah, 45 ke atas. Setelah itu beliau cuman diam, kemudian ya kita nyapa biasa nyapa, lupa gitu, selamat malam ya, dari mana mas? Itu dari Jogja. Mau ziarah? Iya pak. Oh ya mas. Terus setelah itu kita mulai ziarah nih. Kita ziarah, di situ kan ada 3 orang yang jemput tadi. Aku sama temanku jadi 5 orang. Cuman itu 5 orang itu kita mulai masuk ke area makam. Di sana kan untuk makam Syekh Jangkung sendiri kayak masuk ke, di sana ada ruangan kecil, ada ruangan sendiri untuk makam Syekh Jangkung itu. Nah, 5 orang kita masuk, berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, mungkin ini adat atau budaya sana, ketika orang habis ziarah biasanya pulang kita dikasih ya semacam oleh-oleh lah, berupa nasi bunga yang dibungkus daun pisang, pinco. Nah, jadi orang tua yang membimbing kita berdoa di situ kan 5 orang berjajar nih, jadi ada ruangan yang agak panjang lorong gitu, terus makamnya di sini. Nah, ini 5 orang ini berjajar di sini, kebetulan saya di belakang sendiri. Setelah selesai berdoa, yang orang tua yang membimbing kita berdoa itu mulai ngitung buat menyiapkan oleh-oleh tadi. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya padahal kan tadinya 5. Nah, di sini saya berpikir, beliau ngitungnya 6. Saya hitung lagi dong dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa ya? Soalnya beliau ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beliau nyiapkan 6, dikasih ke teman saya. Ini mas buat nanti digunakan kalau misalnya buat nyekar saudaranya atau gimana. Istilahnya nyekar ya, kalau tabur bunga di Jawa. Terus oke, kita keluar. Saya masih bertanya-tanya nih, kok 6 ya, siapa ya yang satu ya. Tapi kan saya juga nggak begitu kaget atau gimana, tapi ya mungkin wajar kan di tempat seperti itu ada yang ikut, ada makhluk yang ikut kan wajar. Sedangkan ada mungkin di situ ada orang tua yang tahu juga keberadaan makhluk seperti itu. Akhirnya setelah di luar kita lanjut ngopi. Nah, ketemu sama bapak-bapak yang awal tadi yang menyapa kita. Kemudian beliau bilang gini pada teman saya, mas, nyamarmu pinter. Nyamarmu pinter. Sing dimaksud nyamar ki apa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Bahkan teman saya pun cuman tengok saya gini. Terus saya juga bertanya-tanya, nyamar apa ya maksudnya. Setelah itu kita ikut ngopi bareng bapak itu. Kita ada di satu tempat bersama 3 orang tadi. Kemudian tertambah kan di sana kayak ada pondok ya, jadi ada banyak santri. Ada sebagian santri yang ikut ngopi sama kita, ikut ngobrol bersama kita, tanya-tanya dari Jogja jam berapa gitu, segala macam lah. Kemudian bapak itu ikut gabung sama kami. Nah, singkat cerita, teman saya itu diajak bapak itu tadi buat ikut dia. Nah, di situ kan saya sendiri. Nah, sebelum dia berangkat pergi sama teman saya kan naik motor itu. Teman saya itu gini, nunjuk plat belakang.
Untung saya nggak, di situ saya lihat dia semacam ngode buat saya nginget nomor plat. Mungkin ya pikiran logis saya, mungkin karena belum kenal baru pertama kali takut ke situ, diapa-apain takut lah. Takutnya juga kemana ibu. saya ingat nomor platnya. Oke, beliau pergi. Nah di situ saya ngobrol sama orang-orang situ. Nah singkat cerita lagi, setelah itu sekitar 1 jam lah, 1 jam itu udah tengah malam, itu udah hampir jam 12 malam. Beliau pulang ke tempat semula, katanya diajak ke Sendang, diajak ke mata air itu, beliau sempat mandi gitu katanya. Oh ya, nah di situ setelah itu bapak yang ngajak tadi akhirnya ngajak semua yang ada di situ, ngajak 5 orang itu, yang 3 orang mati itu, yang 2 orang saya sama temanku. Oke. Itu diajak, kan kita tanya-tanya nih, di sini tuh ada situs apa aja sih, atau ada tempat yang sakral atau tempat yang bagus buat dikunjungi itu mana aja. Kemudian beliau suggest buat ada tempat nih, candi ya, saya lupa nama candinya tadi itu apa ya, lupa. Nanti mungkin bisa. Nah ini yang saya aneh, setelah diajak ternyata 3 orang pati itu nggak tahu jalannya. Emang ono candi po? Ya mah justru tanya. Ada mas. Nah ya udah ayo tak anter, ikut sama saya. Akhirnya 5 orang itu ikut sama bapak itu. Jalannya menuju candi itu bener-bener yang lewat tengah hutan, terjal dan bener-bener gelap, nggak ada penerangan sama sekali, masuknya dalam banget. Nah setelah sampai di candi itu ternyata benar, oh ada candi, dan 3 orang padi ini heran, oh ternyata sini tuh candi ini. Itu setelah itu. Dan bentukannya candinya kayak gimana? Candinya sendiri sih masih dalam proses penggalian, ekskavasi, masih berbentuk seperti bata-bata merah yang lawas itu, tapi masih di bawah. Mungkin tinggi, cuman berada di bawah. Ketimbun. Gitu. Yang memang di situ terlihat ada beberapa benda zaman dulu, cuman ditaruh di ruangan. Di situ kebetulan ada musola. Musolanya itu katanya dia dulu dipakai buat ibadah Syekh Jagung. Di situ sempat ibadah di situ. Oke. Nah, terus di situ kita dipersilahkan buat lihat-lihat. Mungkin petilasannya itu ya. Nah, petilasan lah istilahnya. Kita dipersilahkan buat lihat-lihat, kita keliling-keliling di situ, lihat-lihat situsnya seperti apa. Nah, kemudian itu kan gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Kita cuman bawa senter, bahkan saya cuman pakai senter handphone. Yang bawa senter itu cuman orang pati itu sama bapak-bapak yang ngajak kita. Oke. Nah di situ waktu ada kejadian aneh waktu di candi. Ya, jadi di depan masjid kan bangunan kan biasa segi 4 ya. Depan kita di depan sini, di pojokan ketika kita sedang mengarahkan saya senter kita buat lihat-lihat, di pojokan ketika sampai di pojokan senter itu mati. Terus nyala lagi sampai di pojokan. Mati nyala lagi. Tapi matinya justru waktu di pojokan aja. Waktu di tempat itu tok. Di pojokan depan musola itu mati. Nah, saya kan iseng ya. Saya juga penasaran, saya ikut hidupin handphone, flash, saya ikut nyorot. Ternyata benar mati. Terus bapak-bapaknya ketawa, nggak apa-apa mas gitu. Nggak apa-apa mas. Agak curiga sebenarnya. ya saya langsung berpikir, oh mungkin ini ada yang jaga. Ada yang jaga. Medan magnet. Nah, saya juga, sorry ya tak sambil makan ya. Nggak apa-apa, nanti saya pesan lagi. Terus pikiran saya, oh ya wajar lah tempat seperti ini kalau ada penunggunya. Ya saya cuma assalamualaikum, nggak niat ganggu, cuma mau lihat-lihat. Ya permisi lah dalam hati saya. Setelah singkat cerita, setelah beberapa saat di situ kita lihat, kita memutuskan untuk lanjut perjalanan lagi. Jadi masih jauh. Di satu malam itu kita benar-benar menjelajah.
kita benar-benar mencari situs. Jadi terus terang saja, teman saya itu sedang mencari sesuatu, tapi saya sendiri nggak begitu paham ya. Yang dimaksud apa tuh? Yang dimaksud apa? Begitu Pak. Ada beberapa hal aneh yang saya alami juga di situ. Tentunya ya seperti hawa-hawa ada seperti sosok lah atau apa, karena di tempat seperti itu biasa ya. Nah, mulailah perbincangan yang agak mendalam dengan bapak yang nganter ini.